Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansah. Di video kali ini saya akan presentasikan tugas besar manajemen pemasaran mengenai JNE, perusahaan JNE atau JNE Express. JNE ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman atau juga jasa pengiriman dan logistik bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. Nama pendirinya yaitu Bapak Suparto Suparno. Didirikan sejak 26 November 1990 yang bertempatan di kantor pusatnya bertempatan di Jakarta Barat. Jenis perusahaan ini yaitu swasta. Jumlah karyawannya sejak tahun 2015 berkisaran 12.000. Mungkin sekarang kurang lebihnya 15 ribuan lah teman-teman. Nih, teman-teman bisa simak data-data yang ada di video ini, teman-teman. Boleh dilihat dan boleh dipahamin. Mungkin penjelasan saya kali ini ada yang salah, ada yang kurang dalam pendataan ini. Dalam pendataan ini teman-teman yang sudah saya sampaikan, teman-teman boleh lihat data-data yang saya jelaskan sekarang. Sebuah data untuk menggambarkan pangsa pasar indeks jasa kurir di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2012 dapat dilihat sebagai berikut. Perusahaan Tiki, JNE, Pos Indonesia, Panduan Siwi lainnya. Pangsa pasar ini teman-teman saya jelaskan nih dari Tiki perusahaannya. Tiki pangsa pasarnya di 2011 mengalami 28% nih kenaikan, tapi di tahun 2012 dia mengalami kenaikan lagi nih teman-teman, menjadi 29%, berarti ada kenaikan 1%. Sedangkan JNE pangsa pasarnya di tahun 2011 19%, di tahun 2012 mengalami kenaikan lagi 8% menjadi 27%. Sedangkan Pos Indonesia di 17% di tahun 2011, 17%, dan 2012-nya mengalami kenaikan lagi yaitu 3% menjadi 20%. Perusahaan Pandu Siwi pangsa pasarnya di tahun 2011 15%, dan di 2012 ini mengalami keturunan 5% nih menjadi 10% nih teman-teman. Lainnya di pangsa pasarnya di tahun 2011 21%, di pangsa pasarnya di tahun 2012 14% nih. Wow teman-teman, berarti dia turunnya drastis banget ya teman-teman nih, menjadi 7% nih teman-teman.
Nah, di data-data yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, tabel 1 menunjukkan persaingan antara produsen jasa kurir pada tahun 2011 sampai 2012 teman-teman. Di antara produsen jasa kurirnya yang ada, Tiki menguasai pangsa pasar untuk jasa tersebut. Sedangkan pangsa pasar PT JNE mengalami peningkatan pada tahun 2012. Namun JNE belum mampu mengungguli persaingan utamanya yaitu Tiki. Nah, dan teman-teman juga bisa lihat nih grafik pelambungan penjualan PT JNE nih, jasanya dalam bidang jasanya dalam masa karirnya di 2011-2012. Penjualan PT JNE mengalami peningkatan dari tahun 2011 nih teman-teman. Di tahun 2011 dia mengalami tingkatan hingga sampai 2012. Namun terjadi penurunan pada bulan Februari nih teman-teman. Percaya teman-teman ya, mohon maaf ya. Nah, pada bulan Maret, Juni dan September pada tahun 2011, pada tahun 2012 penjualan juga mengalami penurunan pada bulan Agustus dan November. Hal tersebut JNE dituntut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan atau memberikan tingkatan kepuasan yang baik atau dinikmati oleh pelanggannya. Pelanggan akan turut menentukan besar kecilnya laba yang diperolehnya. Nah, dalam pertanyaan ini teman-teman, data apa yang akan digunakan? Bagaimana cara mengumpulkan data? Pengumpulan data primer menggunakan mode survei. Survei merupakan proses pengukurannya yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner, Cover, dan Schindler dalam Nusa 2010. B. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek penelitian yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 38 kesimpulannya. Dalam kurung Sugiono 2003. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pengiriman barang atau jasa di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Nah, sedangkan 2 sampelnya. Sampel pada penelitian ini yaitu sebagai pelanggan JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, kriteria yang dimilikinya yaitu teman-teman, A. Pelanggan yang pernah melakukan pengiriman minimal 5 kali di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. B. Pelanggan yang pernah merekomendasikan jasa pengiriman di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta kepada orang lain. C. Pelanggan yang sudah percaya dengan keadaan jasa pengiriman di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta kepada orang lain. Nah, untuk cara pengelolaan data, hasil olah data. 1. Pengaruh kualitas pelayan terhadap loyalitas pelanggan di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Hasil statistik uji untuk variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai hitung sebesar 7,040 dengan tingkat signifikasi
0,00 karena signifikasi lebih kecil dari 0,05. Dalam kurung 0,00 panahnya ke 0,00 berarti lebih kecil dari 0,005 dalam kurung, tutup kurung. Dan koefisiensi regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,409. Maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Hasil statistik uji untuk variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai hitung sebesar 5,001 yang dengan ditingkatkan signifikasi 0,00 karena signifikasi lebih kecil dari 0,005. Dan koefisiensi regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,479. Maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 3. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Hasil statistik uji untuk variabel kepuasan pelanggan diperoleh nilai hitung sebesar 5,873 dengan tingkat signifikasi 0,00 karena signifikasi lebih kecil dari 0,005. Dari koefisiensi regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,287, maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepuasan pelangganan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi kepuasan pelanggan di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Hasil pengujian indeks efek terlihat pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan terhadap loyalitas yang dimediasi kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, besarnya pengaruh tidak langsung ada 0,0887 dan signifikan pada 0,0024. Oleh karena koefisien mediasi sebesar 0,0887 lebih kecil dari nilai pengaruh langsung besar 0,409, maka penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis keempat dan menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi kepuasan pelanggan di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Lakukan analisis hasil. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dibuktikan dari nilai hitung sebesar 7,040 dengan tingkat signifikasi 0,00 lebih kecil dari 0,005 dengan koefisien regresi sebesar
0,409. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan dari nilai hitung sebesar 5,001 dengan tingkat kompetensi. Nah, ini teman-teman bisa lihat mungkin sama persis dari tingkat signifikasinya ada dengan yang saya jelaskan dari atas tadi, teman-teman. Nih, lebih kecil nih dari 55 nih, 0,05. Nah, dan kompetensinya regresi sebesar 0,479. Dan 3. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dibuktikan dari nilai hitung sebesar 5,873 dengan tingkat signifikasi dan koefisien regresi sebesar 0,282. 4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi kepuasan pelanggan di JNE cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari koefisien mediasi sebesar 0,0887 lebih kecil dari nilai pengaruh langsung sebesar 0,409. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari hasil presentasi saya. Mungkin ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon ampun. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman dan terutama Ibu Farida sudah mendengarkan presentasi saya. Dan saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.